saya Melinda Wilar, kelas 5 MP1. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai mempersiapkan barang ekspor dan mengemas barang ekspor. Yang pertama, menjelaskan ketentuan standar untuk produk. Pada tahapan saat ini terdapat 3 hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan dan diperhatikan. Yang pertama, pengawasan dan pengendalian atas mutu dan kesadaran atas pentingnya mutu barang. Eksportir harus memiliki kesadaran yang sangat tinggi atas perlunya pemenuhan standar kualitas yang diminta importir. Yang kedua, penyiapan sarana promosi dengan menggunakan pamflet, brosur, uraian barang. Keberhasilan pemasaran di suatu pasar yang sudah mantap sangat tergantung pada kesediaan dari eksportir untuk melakukan pendekatan jangka panjang. Yang ketiga, persiapan kunjungan ke calon pembeli. Pertemuan antara eksportir dengan calon pembeli atau agen adalah upaya penjualan yang paling efektif. Sekalipun importir adalah pembeli besar, pertemuan dengan calon pemasok selalu merupakan hal yang dapat memberikan kesan mendalam. Yang kedua, hal apa saja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan pengemasan barang dengan merek dan label. Ada 3 fungsi mendasar kemasan, yaitu perlindungan, pencegahan, dan penampilan. Jadi kemasan merupakan faktor yang sangat penting untuk meraih pasar yang ditargetkan, maka fungsi kemasan harus menampilkan sejumlah faktor penting sebagai berikut: keamanan atau perlindungan, produksi, distribusi, informasi, ergonomi, estetika, identitas produk. Tujuan pengemasan ialah sebagai wadah, alat pelindung dan pengawet, memberikan kemudahan, memberikan informasi, dan menjual dengan cara ekonomis serta ramah lingkungan. Unsur-unsur grafis dari kemasan yaitu warna, bentuk, merek, ilustrasi, dan huruf. Tata letak merupakan unsur visual dalam penyampaian pesan kemasan secara kasat mata atau daya tarik visual. Sedangkan berbagai kemudahan ketika kemasan didisplay, dibawa, dibuka, dan lain-lain merupakan daya tarik praktis. Yang ketiga, bentuk-bentuk kemasan. Desain grafis merupakan bagian yang integral dalam mendesain suatu kemasan untuk menjual produk, juga untuk membuat kemasan menjadi lebih jelas dan informatif bagi pembeli. Fungsi utama desain grafis dalam kemasan adalah sebagai berikut: memperkenalkan produk ke pasar, menginformasikan kepada pelanggan tentang isi produk dan manfaat menggunakan produk tersebut, meningkatkan nilai penjualan produk, menambah nilai dan sifat produk, menarik pelanggan sebagai pembeli. Komponen-komponen kemasan seperti botol, tutup botol, kaleng, karton, dan lain-lain perlu cukup kuat dan ukurannya dibuat lebih akurat jika digunakan mesin otomatis. Metode pengemasan apapun yang digunakan, risiko kerusakan yang akan dialami harus diketahui dan diperhitungkan. Bentuk kemasan merupakan pendukung utama yang membantu terciptanya seluruh daya tarik visual. Struktur kemasan harus memiliki kegunaan yang meliputi faktor ergonomik seperti mudah dibawa, mudah dikeluarkan isinya, dan dapat ditutup kembali. Juga memberikan kemudahan pada penumpukan, distribusi, dan persyaratan dalam penjualan. Yang keempat, bagaimana memilih bentuk kemasan yang tepat. Persiapan paling awal dalam proses mendesain adalah mempelajari perilaku konsumen, yakni meneliti pikiran yang mendorong keinginan untuk membeli atau apa yang muncul di benaknya.
Ketika ia memilih suatu barang tertentu, hal-hal yang harus dicermati antara lain dengan mengetahui proses perilaku konsumen pada saat memasuki tempat penjualan sampai pada rak tempat produk display. Urutan visual yang terlihat adalah warna, bentuk, dan penampilan, kemudian produk dalam kemasannya. Untuk segmen pasar wanita diberikan warna yang lembut dan gambar-gambar wanita cantik, sedangkan untuk segmen pasar ekspor disesuaikan dengan selera dan budaya setempat. Dengan demikian, kemasan suatu produk mengalami perubahan dari waktu ke waktu, baik mengenai bentuk, warna, gambar, huruf, maupun bahan kemasan yang digunakan. Perubahan dan inovasi baru harus dilakukan dari waktu ke waktu untuk mempertahankan eksistensi produk di pasar. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.